Lalu Rabb alam semesta ini, dialah yang menciptakan kita, yang memberikan segala fasilitas untuk kita, rizki, kenyamanan, keselamatan, kedamaian, keamanan, yang dengannya kita dapat melaksanakan tugas kita, yaitu menjadi khalifah di muka bumi ini untuk memakmurkannya dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau dan mengikutinya sampai akhir kehidupan di muka bumi ini. Amma ba'd, haibati fillah. Semua ingin kesuksesan. Semua ingin kebahagiaan. Semua ingin cita-citanya tercapai. Semua ingin melalui segala kesulitan dan kesusahan yang ada. Namun, semuanya juga tahu bahwa cita-cita itu tidak diraih dengan hayalan belaka. Tidak hanya dengan duduk berangan-angan, kesuksesan, kebahagiaan, dan segala keindahan itu dapat diraih. Namun, meraih kesuksesan itu perlu perjuangan. Dan perjuangan itu menuntut pengorbanan. Kita lihat yang ingin memiliki mobil yang bagus, sebagian harus menabung, bekerja keras sambil menabung. Dia kadang-kala tidak mempedulikan waktu istirahatnya. Terkadang dia berusaha merantau, meninggalkan keluarga, untuk memiliki istri yang cantik dan soleha, pasangan hidup yang sesuai dengan yang diinginkan. Sebagian kita harus berlari mengejarnya dan terus berlari sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Untuk memiliki villa di puncak. Ya mungkin di puncak lah yang selalu pada akhir pekan orang-orang berlomba-lomba untuk meninggalkan Jakarta, Bekasi, menuju ke puncak sana, memiliki villa dengan luas 100 meter persegi. Bangunannya 500 meter persegi. Ada kolam renang, ada segala fasilitas di sana. Sebagian kita hanya bisa gigit jari sampai mati. Karena dia selama hidupnya hanya pernah menyewa itu villa selama 3 hari saja. Mati, dia tidak pernah memiliki. Tapi perjuangan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, itu tak henti-henti dilakukan manusia. Padahal dia tahu akan berakhir dengan kematian. Kalaupun dia dapat itu villa, kalaupun dia mendapatkan itu perempuan, kalaupun dia mendapatkan mobil yang dia impikan, dia juga akan tinggalin. Tapi kenapa dia berjuang mati-matian untuk hal itu? Terus bagaimana dengan istana yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Ada sungai dari susu, ada sungai dari khamar, ada sungai dari madu, ada sungai dari air yang segar. Bangunan rumahnya, istananya, villanya, satu batu bata dari emas, satu batu bata dari perak. Di antara kendaraannya, ya kalau kita lihat orang kepingin punya mobil yang bisa terbang. Salah satu kendaraan yang disediakan untukmu kalau engkau suka, kalau engkau menginginkan. Kuda bersayap. Kuda bersayap. Bukan dari daging dan tulang. Tapi kuda itu tercipta dari berlian merah. Min yakutatin hamra, kata Nabi SAW.
Dia akan terbang bersamamu kemana engkau suka. Kemudian bidadari-bidadari, perempuan-perempuan yang disucikan. Mereka tidak sakit. Mereka tidak haid. Mereka senantiasa dalam kondisi menyenangkan buat suaminya. Yang harga kerudungnya itu lebih baik dari dunia dan isinya. Yang kalau dia melongok melihat ke dunia ini, yang jumlah penduduknya ada 8 miliar, dunia ini akan terang benderang jemaah. Yang sumsumnya terlihat dari balik tulang, daging dan pakaian yang menutupnya. Yang selalu siap melayani dirimu. Kira-kira apa yang antum akan lakukan untuk meraihnya? Apa yang antum akan kerjakan untuk mendapatkan segala keindahan yang tidak ada ujungnya? Apakah cukup dengan bekerja dari jam 7 sampai jam 4? Panas-panasan. Antum lihat tuh orang-orang yang kerjanya diterik matahari. Kadangkala sampai mati gak punya rumah. Ngontrak rumah. Istrinya biasa-biasa aja. Kendaraannya, aduh kesian dia. Tapi dia berjuang mati-matian. Dia tidak memikirkan sinar mentari yang terik yang membakar punggungnya. Maka bagaimana dengan meraih istana, bidadari-bidadari, kendaraan-kendaraan yang indah, segala sesuatu disediakan tanpa ada pantangan di sana, dan engkau akan kekal dan abadi selama-lamanya. Apa yang kita kerjakan untuk itu? Kalau kita berbincang, apakah kita mungkin termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga? Engkau mau surga enggak? Kok bicara engkau mau dirindukan oleh surga? Engkau sendiri mau masuk surga atau tidak? Kalau bicara lisan, ya semuanya ingin masuk surga. Kalau dikatakan engkau ingin sukses enggak? Engkau ingin jadi orang kaya enggak? Engkau ingin jadi orang terhormat enggak? Semuanya ingin. Tapi apa yang kau kerjakan untuk hal itu? Jadi kalau ingin dirindukan oleh surga, itu semua bermula dari keyakinan. Dari keimananmu kepada adanya surga. Dari keyakinanmu bahwasanya di sana juga ada neraka. Engkau beriman bahwasanya setelah engkau meninggal dunia akan ada hari kebangkitan. Dan di situ ada pembalasan untuk segala yang kita kerjakan. Engkau yakin gak? Setiap sholat engkau mengulangi keyakinan itu sebenarnya. Engkau mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah tuh pemilik, penguasa hari pembalasan. Yakin gak? Setelah engkau yakin, keyakinan itu yang akan mendorongmu untuk beramal. Lalu engkau berdoa. Karena engkau tahu, amalanku gak akan pernah cukup untuk masuk surga. Aku dirindukan surga karena rahmat Allah buat aku. Ya, itu betul. Maka perlu berdoa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ma sa'ala rajulun muslimun Allah azza wa jal al-jannata thalathan illa qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa memohon kepada Allah surga 3 kali. Dia minta surga, melainkan surga itu akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan itu orang ke surga. Engkau baca 3 kali, surga menjawab, Ya Allah, masukkan orang itu ke surga. Engkau akan dirindukan surga tatkala engkau yakin lalu engkau berdoa,
Ingat, bukan sekedar lisannya yang berdoa, tapi hatinya meyakini itu doa, menghayati itu permintaan, penuh dengan ketundukan. Kalau sekadar mengatakan Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar sambil kepala kita penuh dengan pikiran dunia ini bukan surga, maka sulit engkau akan menjadi orang yang dirindukan surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan dikabulkan sama Allah. Yakin Allah akan mengabulkan. Gimana? Itu yang harus kita tumbuhkan dalam hati kita. Kemudian tatkala engkau berdoa selain yakin, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yastajibullah du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tuh gak akan ngabulkan doa yang sumbernya dari hati yang lalai, dari hati yang lupa dengan apa yang dia pinta. Maka kalau ingin dirindukan surga, doa. Minta dengan penuh keyakinan dan dihayati apa yang engkau baca. Walastajara minan nar mustajirun thalatha marrat, dan tidak ada orang yang meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan agar diselamatkan dari api neraka 3 kali, melainkan neraka akan mengatakan Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, selamatkan dia, jagalah dia dari api neraka. Yakin dengan adanya surga, yakin dengan adanya neraka, lalu berdoa memohon dengan sungguh-sungguh, Allah akan berikan apa yang kau pinta. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Atau engkau baca Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini sahih. Ada riwayat lain dari At-Tirmidzi rahimahullahu taala dan kurang lebih maknanya sama dan hadisnya sahih. Ahibati fillah. Ustaz, dulu ana dengar kalau wong Islam iku kabeh mlebu surga. Mereka mengatakan umat Islam itu semuanya masuk surga. Aman sudah, semuanya masuk surga. Iya. Engkau umatnya Nabi Muhammad SAW masuk surga. Surga merindukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang enggan masuk surga, yang enggak mau masuk surga. Subhanallah. Para sahabat terheran-heran dengan akhir ucapan Nabi alaihissalam. Maka mereka pun bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang tidak mau masuk surga? Siapa orang yang enggan masuk surga? Kalau kita ditanya, ada orang punya villa besar, mobilnya bagus, isinya penuh, dikatakan, siapa yang mau memiliki ini? Tafadhal. Orang semua mengatakan, ya semuanya kepingin. Semuanya ingin hal itu. Makanya kalau ada yang mengatakan nggak mau, orang villa di dunia aja rebutan orang-orang. Gimana dengan surga? Lalu Nabi SAW menjelaskan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat, yang patuh kepadaku, tuh orang dirindukan surga. Masuk surga dia. Wa man asani faqad aba. Tapi barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia enggan masuk surga. Ngomongnya mau masuk surga. Ngomongnya. Tapi dia orang yang enggan.
Di dunia ada orang mau sukses tapi dia tidur-tiduran, dia tidak mau jalan di jalan kesuksesan. Ya dikatakan dia nggak mau kesuksesan. Kata siapa aku nggak mau? Aku mau sukses. Loh, tapi kok jalannya di jalan kegagalan? Ini loh jalannya orang sukses. Ini jalannya orang-orang gagal. Ini jalan menuju surga. Ini jalan menuju neraka. Engkau mau yang mana? Pilihan ada di dirimu. Allah tuh nggak butuh dengan amalan kita. Makanya Allah katakan la ikraha fiddin. Nggak ada pemaksaan dalam beragama, nggak ada. Di ayat lain Allah mengatakan Jalla jalalu faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Allah nggak butuh. Tapi engkau mau nggak? Kita yang butuh ya. Hibbati fillah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan beberapa sifat buat orang-orang yang bakal mewarisi surga. Orang-orang yang bakal dirindukan surga secara detail. Agar kita bisa introspeksi diri. Kita nih masuk nggak orang yang bakal mewarisin Firdaus? Masuk nggak yang surga itu merindukan kita? Bagaimana surga itu berdebat sama neraka. Berbangga surga itu dengan orang-orang yang memasuki. Subhanallah. Namun banyak di antara kita tidak membaca Al-Quranul Karim dan tidak mentadabburi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Quran ini diturunkan bukan untuk hiasan dinding. Bukan. Bukan hanya untuk ruqyah. Bukan hanya untuk pengantar orang-orang yang mau meninggal dunia. Quran ini Allah turunkan sebagai hidayah dan petunjuk kita. Coba kita buka firman Allah di surat Sad ayat 29. Naam, tafadhal. Surat Sad ayat 29. Naam, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Subhanallah. Itu Al-Quran. Allah turunkan kitab ini penuh dengan berkah. Tapi banyak orang cari berkah di tempat lain. Ini loh kitab yang penuh dengan berkah. Agar kita menghayatinya. Bukan sekedar membaca hurufnya. Terkadang ada yang bertanya, Ustadz kalau baca Quran nggak paham, nggak ngerti. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Allah sayang sama hambanya. Satu huruf dikasih sama Allah. 10 kebaikan. Tapi berbeda tentunya dengan orang yang menghayati ayat-ayatnya. Di situ ada pelajaran buat orang yang berakal. Tapi sayangnya banyak orang berakal gak baca Quran. Gak dapat pelajaran dia. Kesian. Dan ini banyak di antara kita. Yang secara keilmuan dunia, dia sekolah di fakultas yang beken, bahkan dia memiliki gelar-gelar yang Masya Allah, jabatannya tinggi. Tanya, engkau sudah pernah menghatamkan Quran nggak sama isinya? Engkau baca terus nggak itu, kitab yang penuh dengan berkah? Nggak punya waktu ini itu, subhanallah. Kapan kau punya waktu?
Untuk baca yang lainnya engkau sempatkan. Untuk baca Quran, engkau katakan gak punya waktu. Subhanallah jemaah. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan sifat-sifat penghuni Firdaus. Seperti apa? Di antara yang Allah sebutkan itu yang berada di awal surat Al-Mu'minun. Suratnya orang-orang yang beriman. Apa sih kerjaan mereka di dunia? Gimana mereka bisa mendapatkan Firdaus? Ngapain aja mereka? Mereka santai, tidur-tiduran. Nah, mungkin kita baca dari ayat 1 sampai ayat 11. Baru setelah itu kita akan menghayatinya, mentadabburinya. Nah, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Itu sifat orang-orang yang akan mewarisi Firdaus. Apa sifat
yang pertama yang mereka miliki, Allah menyebutkan yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang salatnya khusyuk. Ini rukun Islam yang kedua. Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni minan nar." Tunjukkan kepadaku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Apa kata Nabi SAW? Laqad sa'alta an azim. Yang engkau tanyakan adalah sesuatu yang besar. Bukan bicara bagaimana sukses mendapatkan gelar profesor. Ringan kalau hal itu. Bukan berpikir bagaimana memiliki rumah yang besar, bagaimana engkau bisa beli mobil mewah, bagaimana engkau bisa memiliki jet pribadi. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan remeh, jemaah. Yang ditanyakan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu, amalan apa yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka? Maka kata Nabi SAW, laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alaih. Tapi itu akan jadi mudah buat orang-orang yang Allah memudahkan untuk mereka. Yang pertama adalah ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Seperti yang kita baca di ayat pertama, qad aflaha al-mu'minun. Mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, dan tidak melakukan kesyirikan. Setelah itu, yang kedua, wa tuqimus shalah. Di sini disebutkan mereka yang salatnya khusyuk. Kita semua salat, insya Allah. Yang muslim yang benar nih salat. Tapi udah benar nggak salat kita? Khusyuk nggak kita? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan khusyu'ul qalb, ketundukan hati. Bukan sekedar penampilannya ya. Ada orang kalau kita ngelihat dari gayanya, luarnya, Allahu Akbar, kayaknya khusyuk banget. Nggak tahu dia sedang mikir ini utang gimana bayarnya. Wallahu a'lam. Tapi penampilan luarnya khusyuk banget. Itu terjadi. Kata Ali bin Abi Thalib, bukan itu yang dimaksud. Tapi khusyu'ul qalb. Hatinya yang khusyuk, tunduk kepada apa yang sedang dia panjatkan, apa yang sedang dia baca, apa yang sedang dia pinta. Al-Hasan al-Basri mengatakan, kana khusyu'uhum fi qulubihim. Khusyuknya mereka itu dalam hati mereka. Faghaddu bidzalika absar. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menundukkan pandangannya. Menjadi orang-orang yang tawadhu, yang suka berbuat baik sama orang lain. Bermula dari khusyuknya sholat. Kita tahu nggak yang awal dihisab? Kalau kita sebelum masuk ke surga, itu ada proses nantinya. Ada proses hisab. Memang ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tapi secara umum, semua orang akan diproses terlebih dahulu. Yang pertama akan diproses adalah sholat. Yang pertama akan dihisab tuh, dihitung sholatnya. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Sholatnya benar ya. Bukan, oh alhamdulillah anak sholat 5 waktu. Alhamdulillah anak jaga. Bukan cuma jumlahnya. Tapi kekhusyuan yang ada di dalamnya. Karena ini akan berdampak kepada yang lainnya. Kita akan bicarakan yang lainnya bentar lagi. Tapi awalnya Allah sebutkan khusyuk dulu sholatnya. Makanya orang kalau khusyuk sholatnya, ketika dia
mengkosongkan hatinya hanya untuk sholat yang sedang dia lakukan. Dia lagi sholat duhur, ya udah dia fokus sholat duhur. Sehingga dia akan merasakan kenyamanan. Ya, ada orang sholat nyaman sekali jemaah. Antum pernah lihat orang itu lagi makan enak, ya. Dia lagi mengkonsumsi sesuatu dengan nyaman. Tidak ingin ada yang mengganggu. Dia fokus menikmati. Bahkan ada orang yang ketika makan itu sampai bersih piringnya. Bumbu sedikit pun hilang. Kenapa? Karena dia menikmati. Tapi ada orang-orang yang makan 2-3 sendok, kita lihat nggak dihabisin sama dia. Kenapa? Dia nggak menikmati. Atau dia lagi males saja. Ini orang yang khusyuk. Subhanallah. Salat itu jadi nyaman. Jadi penyejuk pandangan. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Nasa'i dari Anas bin Malik. Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib. Kata Nabi SAW, dicintakan kepada aku dari urusan dunia ini wanita dan parfum. Artinya beliau normal. Beliau menyatakan hal itu. Yang nggak normal ini yang cintanya sama laki-laki juga. Nabi menyebutkan itu satu hal yang wajar. Tib, parfum, aroma-aroma yang wangi. Beliau cinta hal itu. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Jadi kalau yang urusan perempuan dan tib itu satu hal yang normal memang. Tapi beliau menyebutkan bahwasanya telah dijadikan penyejuk pandanganku. Salat. Bayangin. Jadi beliau merasa nyaman ketika sedang sholat. Bagaimana beliau menyuruh Bilal, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis shalah." Bilal, bangun Bilal. Bikin kita istirahat dengan sholat. Bagaimana kita melihat orang tuh lagi perjalanan jauh lalu melihat rest area. Allah, rest area. Alhamdulillah, minggir. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan kenyamanan. Ini tempat istirahatnya. Nabi SAW tempat istirahatnya itu sholatnya. Dari segala kepahitan dunia. Kelelahan. Kepenatan. Di mana istirahatnya? Fi shalah. Sallallahu alaihi wasallam. Haibati fillah. Gimana kalau kita sholat Ustaz bertahun-tahun tapi nggak khusyuk? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan salatun bila khusyuk wala hudur kabadanin mayyit la ruha fi. Sholat tanpa khusyuk, tanpa kehadiran hati di sana, itu seperti badan yang mati, tidak ada ruhnya. Bangkai. Afala yastahyi al-'abdu an yuhdiya ila makhluqin mithlahu 'abdan mayyitan. Malu enggak kita itu kalau memberikan hadiah kepada raja, kepada orang-orang yang kita cintai. Kita kasih hadiah apa? Kita kasih hadiah budak. Ingat dulu masih ada perbudakan. Budak laki-laki atau budak wanita yang kita hadiahkan tapi udah mati. Contohnya kalau sekarang yang mungkin bisa kita lakukan atau bisa kita gambarkan dengan nyata, antum ngasih hadiah kawan antum kuda. Kuda yang bagus sekali. Antum kirimkan ke rumahnya. Antum telepon dia. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Kaif halak? Udah ngobrol. Ana benar-benar cinta sama engkau. Barakallahu fiik. Ana kirim hadiah. Kayaknya udah nyampe itu. Coba lihat. Engkau buka pintu rumahmu, dibuka, datang mobil. Mobilnya kuda nih. Itu hadiahku darimu ya. Barakallahu fiik. Lalu ditutup. Senang nih orang. Dibuka. Kudanya mati yang dihadiahkan. Malu enggak engkau? Menghadiahkan kuda bangkai. Nggak ada yang mau jemaah. Nggak ada gunanya. Bahkan ngerepotin antum.
Ketika bangkai, aduh, harus gali jurang dulu untuk masukin tuh bangkai. Bagaimana sekarang? Itu orang biasa. Gimana kalau yang antum kasih hadiah itu raja, presiden, dikasih kuda mati juga. Maka tentunya kerjaan antum itu kerjaan yang memalukan. Antum seharusnya malu. Terus bagaimana kalau bicara sholat ini? Beliau mengatakan sholat yang tanpa khusyuk, ya, tanpa ada penghayatan di dalamnya, nggak hadir hatinya di sana, maka seperti tadi menghadiahkan sesuatu bangkai yang tentunya tidak akan diterima. Ya, beliau mengatakan bisa jadi sholat yang dilakukan itu sah. Kalau bicara sah, maka kita akan bicara tentang syarat dan rukun terpenuhin. Artinya dia nggak wajib ngulangin sholatnya. Tapi nggak ada ruh di dalamnya. Karena orang itu tidak akan mendapatkan pahala dari sholatnya. Kecuali yang akal dia ada bersama sholatnya. Akalnya ada di sana. Hatinya khusyuk. Sehingga ada orang yang sholat, kata Nabi SAW, wa innar rajula la yansarifu. Ada orang yang sholat, selesai dia sholat. Tapi pahala yang dicatat buat dia cuma 1/10. Jadi dari 100% pahala sholat ini, dia cuma dapat 1/10. Kemana 90%-nya hilang? Tus'uha. Ada yang dapat tus'uha. Kalau itu 1/10-nya, ada 1/9-nya. Ada yang dia dapat thumunuha. Dapat 1/8 dari sholatnya. Ada yang dapat 1/7. Ada yang dapat 1/6. Ada yang dapat 1/5. Ada yang dapat 1/4. Jadi dari sholat dia cuma dapat 1/4-nya. Alhamdulillah masih banyak 1/4. Ada yang dapat 2/3. Ada yang dapat setengahnya. Oh, subhanallah. Nabi tidak menyebutkan ada yang dapat seluruhnya. Beliau sebutkan yang paling besar dalam hadis riwayat Abu Dawud ini setengahnya. Ini menunjukkan beratnya khusyuk dalam sholat. Perlu perjuangan. Jadi kadangkala ada dua orang ini satu shaf. A sama B. Yang satu Masya Allah dapat setengahnya. Yang satu dapat 1/10-nya. Padahal satu shaf imamnya sama. Artinya kalau kita bicara makmum. Makmum ini mengikuti bacaan imam sama. Dia sama-sama datang sebelum takbiratul ihram. Dia sama-sama mengikuti imamnya membaca tabarakalladzi biyadihil mulk. Tapi sejak awal imamnya baca tabarakalladzi biyadihil mulk, orang ini sudah mikirin sandalnya. Tahu-tahu ruku. Ketika ditanya tadi imamnya baca apa? Gak tahu. Yang ini Masya Allah mendengarkan imamnya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tapi di tengah bacaan hilang dia. Blank. Mikirin yang lain. Tahu-tahu balik lagi dia. Maka ingat penghuni surga itu sholatnya khusyuk. Yang kedua, Allah sebutkan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka adalah orang-orang yang berpaling, yang meninggalkan ucapan perbuatan yang tidak berguna. Dia tinggalkan majelis-majelis, permainan-permainan yang membuat lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla, dia tinggalkan. Kadangkala dia mungkin membuka YouTube. Dia hendak mendengarkan kajian atau hal-hal yang berguna. Kadang-kala dia buka Instagram. Yang di situ ada perkara-perkara yang tidak berguna, yang membahayakan keimanannya. Dia scroll ke atas. Dia tinggalkan. Dan itu sifat orang-orang penghuni surga. Dia tidak mengatakan, ya gimana Ustaz lingkungannya kayak gini. Berat ana mau berpisah sama mereka. Engkau mau masuk surga enggak? Jalannya beda. Mau masuk surga sama masuk neraka tuh jalannya beda.
Sedangkan perkara-perkara yang tidak berguna, Masya Allah jamaah, ana tadi malam ya. Iya, ana tadi malam melihat satu info, ana kirimkan ke istri ana. Istri ana bingung, "Bang, ini apaan, Bang?" kata dia. Ya, coba baca dulu. Jadi di situ ada yang mengatakan, "Aku tuh males nonton TV. Karena suguhannya rata-rata nggak bermanfaat. Ada artis yang ikan cupangnya mati jadi berita. Artis ikan cupangnya mati. Ini orang-orang kampung kambingnya mati, sapinya mati. Kita suruh nonton berita itu. Apa manfaatnya buat kita? Ada artis lagi yang suka makan dadar telur. Buat apa kita ngikutin berita itu? Makan bakso. Tuh, ada yang artis atau siapa makan bakso yang nonton 100 juta orang. 100 juta nonton artis makan bakso. Apa gunanya buat engkau? Wallahi jemaah. Benar-benar sesuatu yang penghuni surga itu lewat tuh. Iya, ada berita kayak gitu, ada info kayak gitu, tapi dia lewat. Dia tinggalkan. Nggak berhenti dia di sana. Tapi tatkala ada yang bermanfaat, dia berhenti di sana. Dan ini perjuangan. Tatkala acara-acara televisi umum itu jamaah. Ya, kebanyakan isinya hanya pembodohan. Yang tidak membuat rakyat jadi lebih pintar. Yang menjadikan mereka jadi ekor-ekor saja. Ya kita, gimana Ustaz? Udah kayak gitu, ingat sifat mereka. Ada di zaman Nabi SAW, ada majelis-majelis yang tidak berguna. Ada tempat-tempat permainan yang mungkin nggak berguna. Orang yang beriman, penghuni surga itu lewat. Mau nggak mau jalannya lewat sana. Ya udah lewat dong, jangan berhenti. Itu penghuni surga. Kemudian yang ketiga. Ini sikap mereka tadi yang kedua dalam kehidupan bermasyarakat. Mau tidak mau dia hidup di tengah-tengah masyarakat. Menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan agama. Ya tapi dia lewatin aja. Dia lanjut jalannya menuju surga Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga Allah katakan. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Mereka adalah orang-orang yang membayar zakat. Dia kerjakan. Para ulama mengatakan zakat ini bisa jadi zakat harta, bisa jadi zakat jiwa. Karena sejatinya zakat harta ini menyucikan jiwa. Ketika Allah mengatakan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari orang-orang itu zakat, ambil, keluarkan dari harta mereka. Orang itu cinta sama harta. Dengan dikeluarkan uang dari kantong dia, sebenarnya dia sedang membersihkan hatinya yang cinta mati sama harta ini. Maka penghuni surga itu membersihkan hatinya dengan mengeluarkan zakat. Yang pertama zakat wajib tentunya. Makanya ketika Mu'ad bertanya kepada Nabi SAW setelah menjelaskan tentang yang pertama adalah syahadatain, beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua salat, yang ketiga zakat. Keluarkan zakat. Setelah yang wajib, Nabi menjelaskan lagi yang sunnah. Apalagi sekarang di masa pandemi ini. Banyak orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Jangan ditahan tuh duit. Keluarkan. Bersih hatimu. Ketika kau keluarkan itu, dengan ikhlas lillahi ta'ala, hati itu jadi bersih. Karena memang itu janji Allah Azza wa Jalla. Hibbati fillah. Kemudian, itu sifat yang ketiga. Yang keempat, Allah katakan walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Ini kembali kepada salat tadi. Yang Hasan al-Basri mengatakan orang yang khusyuk dalam salatnya, yang hatinya tunduk, mereka akan jaga pandangan mata mereka. Pokoknya kalau salatnya nggak khusyuk akan berdampak kepada fitnah, urusan perempuan. Itu akan berdampak. Allah sebutkan penghuni surga itu
tahu dia punya syahwat, dia punya nafsu, dia ingin sama wanita. Tapi udah ada jalannya. Apa jalannya? Nikah. Maka disebutkan illa ala azwaji, mereka menjaga kemaluan mereka kecuali kepada pasangan-pasangan hidup mereka, kepada istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Mereka nggak tercela. Jadi jangan dicela ada orang muslim istrinya 2, 3, 4, halal nggak tercela. Yang berzina itu yang tercela. Yang melampiaskan syahwatnya dengan pacaran, dengan berangkat dengan wanita yang tidak halal bagi dia, itu yang tercela. Tapi kalau nikah nggak tercela. Namun tidak sedikit orang yang melampaui batasnya. Udah dikasih yang halal, dia cari yang haram. Maka gimana mau masuk surga? Gimana mau dirindukan surga? Surga itu buat orang-orang baik. Dia jaga kemaluannya. Menjaga kemaluan ini dimulai dengan menjaga mata. Makanya tatkala Rasul SAW ditanya tentang orang yang memandang di masa sekarang ini banyak fitnah ya. Yang memandang tanpa sengaja. Ya kadang-kala dia pandang di handphonenya. Wallahi jamaah benar-benar baca berita. Kadang-kala kita baca berita itu banyak iklannya ini. Iklannya isinya perempuan. Dengan pakaian yang tidak sopan, yang tidak menutup aurat. Maka kalau melihat yang seperti itu, isrif basarak. Palingkan matamu. Seperti tadi. Ketika berjalan melihat hal-hal yang tidak berguna, lewat aja. Maka bagi para pemuda, hendaklah segera menikah. Ya kalau nggak nikah, karena memang kondisi, banyakin puasa. Kemudian Allah sebutkan sifat yang selanjutnya, yaitu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Menjaga amanat. Kita tuh dikasih amanat sama Allah. Kita tuh punya janji sama Allah. Allah menjadikan manusia khalifah di muka bumi. Dia punya tugas menjalankan amanah, menjalankan roda kehidupan ini sesuai dengan aturan. Yang menjadi pemimpin tertinggi, presiden, amanahnya lebih besar. Yang menjadi gubernur, rebutannya orang jadi gubernur, amanahnya lebih besar. Yang menjadi bupati, amanahnya lebih besar. Yang menjadi suami, amanahnya besar. Yang menjadi bapak juga ada amanah. Pegawai pun di tempat kerjanya ada amanah engkau. Satpam juga amanah. Apapun pekerjaan kita nggak akan lepas dari amanah. Ada amanah yang memang harus kita emban. Orang munafik dikasih amanat berkhianat. Itu tanda-tanda orang munafik. Dan Allah sebutkan, ini orang amanah. Dia laksanakan tugasnya dengan baik. Kalau ada perjanjian yang harus dia penuhin perjanjiannya. Jadi amanah secara umum. Rahasia yang diberikan juga amanah. Ingat, ada orang ngomong sama kita. Lalu dia ngomong, tolong jangan disampaikan ke siapa-siapa. Amanah itu. Penghuni surga akan menjaga itu amanah. Dan perjanjian kerja, umpamanya ketika engkau bekerja atau punya janji sama kawan, tolong jangan diingkari itu janji. Ahibati fillah. Memang Nabi SAW menyebutkan bahwasanya yang pertama hilang dari umatku itu amanah. Yang terakhir sholat. Allah sebutkan yang awal tadi sholat kan. Itu bakal jadi yang terakhir hilang dari umat ini. Maksudnya orang itu sholat tapi udah gak amanah. Kita dapatin yang seperti itu. Masih sholat dia, tapi Ustaz sulit cari orang amanah Ustaz. Kadang kala ketemu, kayaknya orang alim, tapi urusan fulus ini itu habis. Nah, kadang kala sholatnya masih ada, tapi amanahnya udah hilang. Di masa sahabat Nabi saja, Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu sudah mulai berhati-hati, bermuamalah, urusan bisnis atau apa. Sampai aku nggak muamalah kecuali sama fulan. Malas kadang kala. Ada orang ngasih tahu barangnya bagus, ini itu macam-macam. Kita kan nggak ngelihat tuh barang. Apalagi sekarang ada jual beli online nih.
kasih foto ini, tahu-tahu yang datang tidak sesuai. Padahal kita kirimkan duit amanah, tuh ada perjanjian juga, barangnya harus sesuai. Maka yang pertama hilang itu amanah. Yang terakhir adalah sholat. Makanya di akhir sini, di akhir sifat mereka, Allah ngulangin sholat. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga. Kalau tadi di awal bicara khusyuk, ini bicara menjaga sholatnya. Waktunya tepat. Syarat rukunnya terpenuhi. Jadi di awal dipuji karena kekhusyuan, di akhir dipuji karena penjagaan. Artinya sholat ini satu kewajiban yang akan selalu diwajibkan atas muslim selama hayat masih di kandung badan. Jangan sholatnya khusyuk, tahu-tahu sakit berhenti sholat. Ada orang-orang seperti itu. Orangnya baik, Masya Allah Ustaz. Masya Allah, imam dia. Tapi di akhir hayat ketika dia susah ekonominya, berhenti sholatnya. Enggak. Dia ini tetap sholat. Nggak bisa sholat berdiri, dia duduk sholatnya. Nggak bisa duduk, dia rebahan. Nih buat dokter-dokter ya. Buat teman-teman yang mungkin profesinya dokter. Atau apapun profesimu. Ketika kau melihat orang-orang yang tidak sholat. Ketika di akhir hayatnya. Maka sampaikan. Penghuni surga itu. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Mereka sampai meninggal dunia tetap menjaga sholat mereka. Dalam perang pun para sahabat tetap sholat. Kalau ini terpenuhi, surga akan rindu sama hamba. Allah mengatakan, Ulaika humul warithun al-haq. Humul warithun. Mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi. Jadi orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang tadi disebutkan ya. Subhanallah, mereka akan mewarisi Firdaus. Kenapa disebut mewarisi Ustaz? Kok tidak disebut masuk surga? Kenapa? Di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu ini, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa lahu manzilan." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali memiliki dua tempat tinggal. Tempat singgah kalian itu dua. Yang pertama, manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Jadi setiap kita ini jamaah, setiap manusia itu punya dua tempat. Allah sudah sediakan. Ini tempatmu di surga, ini tempatmu di neraka. Udah dikasih. Jadi bagiannya udah ada. Jadi surga itu cukup untuk semua manusia, neraka itu cukup untuk semua manusia. Maka Nabi menjelaskan semua sudah punya tempat. Satu di surga, satu di neraka. Lalu kata beliau alaihi salatu wasallam, "Fa'idha mata fadakhalan nar." Kalau dia mati, kemudian dia masuk neraka. Dia mati, masuk neraka. Waritha ahlul jannah manzilahu. Maka penghuni surga akan mewarisi tempat dia di surga. Dia akan punya tempat di surga. Terus pemiliknya masuk neraka. Gimana tempatnya ini? Akan diwarisi oleh penghuni surga. Maka tadi Allah sebutkan, Nabi mengatakan, "Fadzalika qauluhu ta'ala." Itulah firman Allah, "Ulaika humul warithun." Mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Jadi orang-orang beriman itu akan mewarisi tempat-tempatnya orang kafir di surga. Dan kalau kita ngelihat, perbandingan orang beriman sama orang kafir, jauh lebih banyak orang kafir. Bayangin. Berapa jumlahnya? Ya kita lihat. Kalau sekarang muslim di dunia ini mungkin cuma berapa persen? 25% mungkin dari penduduk bumi ini. Tempatnya orang beriman di neraka diwarisi mereka, sempit-sempitan mereka di neraka. Diazab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi surga ini orang-orang beriman mewarisi tempatnya orang-orang kafir yang memang mereka tidak akan pernah keluar dari neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallah. Ahibati fillah. Kemudian Allah mengatakan, "Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun." Mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi Firdaus. Jadi Firdaus ini sebenarnya sama surga itu sama.
Firdaus. Itu disebutkan, ada yang mengatakan dari bahasa Romawi. Bahasa Romawi kemudian dipakai. Sehingga di bahasa Inggris tetap dipakai ya, paradise umpamanya. Tapi itu sudah menjadi bahasa Arab. Kemudian jannah itu juga surga. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza sa'altumullaha al-jannah." Kalau kalian meminta surga, fasaluhu al-firdaus al-a'la. Mintalah firdaus yang tertinggi. Jadi kalau kita berdoa minta Allahumma inni as'aluka al-firdaus al-a'la. Jadi mereka mewarisi firdaus, mewarisi surga. Dan surga itu bertingkat-tingkat. Yang tertinggi disebut al-firdaus al-a'la. Maka Nabi mengatakan tadi, idza sa'altumullaha al-jannah, kalau kalian meminta kepada Allah surga, mintalah surga firdaus. Fa innahu a'lal jannah. Firdaus itu surga, sama maknanya sebenarnya surga, tapi penyebutan nama firdaus ini lebih khusus buat yang paling tinggi tempatnya. Fa innahu a'lal jannah, itu surga yang tertinggi, wa awsatul jannah, dan surga yang paling baik, wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan dari firdaus ini mengalir sungai-sungai surga itu. Jadi mata airnya di firdaus sana, yang paling tinggi. Yang lainnya dapat sungainya, tapi tidak menikmati mata airnya. Siapa yang punya? Yang masuk surga firdaus. Wa fauqahu arsyur rahman, yang atapnya adalah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan, hum fiha khalidun. Mereka kekal di sana. Bukan cuma 3 hari. Bukan cuma 5 hari. Kita liburan berapa hari? Ini orang-orang liburan nih. Di akhir tahun Masehi berapa hari? 7 hari? 10 hari? 20 hari? 30 hari? 300 hari? Enggak. Beberapa hari. Sedangkan di surga kita liburan terus. Kekal selama-lamanya. Kerjanya? Ya kerjanya fokus lah. 60-70 tahun. Kita fokus untuk menjadi penghuni firdaus. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengambil faedah dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Ana kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Subhanallah, sebagai seorang muslim kita tentu merindukan surga. Tapi apakah surga merindukan kita? Ini jadi PR untuk kita semua untuk memperbaiki diri kita di sisa-sisa waktu kita sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kelak bisa bersama-sama masuk surga. Bisa reuni di surga, Ustaz. Amin. Ya, mohon Ustaz juga kepada kita semua yang ya ini masih awam-awam semua ini, kita ini. Ya, terima kasih Ustaz. Ana bacakan beberapa pertanyaan Ustaz. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan dari anonim ya. Bismillah. Aku akan izin bertanya terkait dengan orang yang dirindukan oleh surga. Bagaimana dengan orang-orang yang beragama Islam namun berpemahaman liberal, Ustaz? Dan qadarullah Ana berada dalam lingkungan orang-orang yang seperti itu. Karena Ana adalah seorang mahasiswa di salah satu kampus yang sangat kental dengan pengaruh jaringan Islam liberal ya. Bagaimana agar iman dan akidah Ana tidak futur dan terbawa oleh pengaruh mereka. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam jamaah. Di awal surat yang kita baca, surat Al-Mu'minun, Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Telah sukses, telah beruntung orang-orang yang beriman. Apakah orang-orang yang berpahaman Islam liberal itu beriman? Wallahu a'lam. Anda membaca tulisan-tulisan mereka menyatakan di surga itu bukan hanya isinya orang Islam. Jadi orang-orang kafir pun dia sebutkan pendeta-pendeta, dia sebutkan tokoh-tokoh non-muslim, mungkin nanti bertemu di surga. Berarti mereka punya surga yang berbeda dengan surganya orang-orang beriman.
tempat kumpulnya orang-orang kafir itu neraka, bukan surga. Itu tempat kumpul mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah mengumpulkan semuanya. Yang kafir, yang munafik di neraka, bukan di surga. Jadi kalau ada pandangan nanti ketemu sama orang-orang kafir di surga, ya ini yang perlu ditanyakan. Kau beriman enggak dengan apa yang Allah sampaikan? Jadi mereka memahami semua agama sama, ya berarti dia nggak beriman. Dia beriman semua agama sama. Buat apa Nabi Muhammad diutus SAW? Kenapa Nabi mengajak orang kafir masuk Islam? Kenapa beliau diperintahkan oleh Allah, Qul ya ahlal kitab ta'alau. Wahai orang-orang yang diturunkan kepadanya Alkitab, orang-orang Yahudi, Nasrani, ta'alau, kemarilah engkau, ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Kepada satu kalimat yang sama. Kita kan mau persamaan. Nih kalau bicara orang liberal mau persamaan, baca ayat ini. Nabi mengajak untuk bersama-sama. Semua umat manusia. Kepada satu kalimat. Apa kalimat itu? Alla na'budu illallah. Wala nusyrika bihi syai'an. Yang pertama, kita beribadah kepada Allah satu saja. Ini yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Kita ke situ. Kita tidak melakukan kesyirikan. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Enggak ada di antara kita yang menuhankan orang lain. Allah saja yang kita pertuhankan. Maka ini memang berat. Jadi muncul jamaah pemikiran, sudah Muslim ini nggak perlu keluar dari Islam. Nggak perlu berganti agama. Nggak perlu berganti agama. Artinya KTP-nya tetap Islam. Tapi apa yang diganti? Yang diganti keyakinannya. Meyakini Islam apa, semuanya sama aja. Jadi ini sebuah proyek besar sebenarnya. Yang semoga Allah Azza wa Jal menetapkan kita di atas agamanya sampai ajal menyebut kita. Bagaimana sikap antum yang hidup di lingkungan seperti itu? Antum punya kewajiban untuk berdakwah. Tidak boleh membiarkan kemungkaran. Kalau antum berada di tempat itu, diam. Antum melihat, antum mendengar, lama-kelamaan, antum akan jadi seperti mereka. Karena kalau kita biasa mendengarkan kalimat kekufuran, ya, kalimat yang nggak baik, itu lama-kelamaan kita akan ikut. Alam bawah sadar kita akan merekam. Dan setan nggak pernah berhenti menyesatkan manusia. Maka tugas antum, kalau antum berada di tempat itu, antum harus belajar agama yang benar. Dan antum harus tampil. Antum harus tunjukkan bahwa ucapan-ucapan mereka tidak benar. Antum akan dimusuhi, antum harus siap. Rasulullah SAW dimusuhi. Beliau diajak oleh orang-orang kafir untuk Islam liberal. Bayangkan, gimana Islam yang liberal? Yang tadi mengatakan semua agama sama. Udahlah, gimana kalau kita ini gabung aja? Engkau menyembah Allah semata, udah kita ikut. Kita ikut. Engkau mau tauhid, kita ikut tauhid. Tapi tahun depan engkau ikut kita gitu loh. Jadi udah, ini namanya toleransi. Itu dalam bahasa mereka. Diajak Nabi oleh mereka untuk itu. Lalu apa kata Allah? Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Nggak bisa dicampurin agama ini. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Sampai akhir. Dikatakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Nggak ada liberal. Yang ada agamamu sudah. Dan agamaku. Jangan dicampur adukkan. Jadi tugas antum berat di tempat itu. Kalau antum mau bertahan di sana, maka antum harus belajar ilmu agama. Antum harus pakai tameng yang kuat. Antum kalau bisa tidak mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Kemudian antum berdakwah mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam menjalani kehidupan ini dengan jalan yang lurus untuk meraih surga, ada kalanya kita sering mengalami kejenuhan dengan rutinitas yang dialami. Sehingga kita menjadi kehilangan arah dan semangat. Mohon nasihat Ustadz untuk bisa mengusir kebosanan, kejenuhan
sehingga kita bisa selalu semangat dalam menjalankan kehidupan di jalan yang benar dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Syukran Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan likulli amalin syiratan, inna likulli amalin syiratan wa fatrah. Semua amalan itu ada semangatnya, ada malesnya. Itu wajar. Itu manusiawi. Tapi sekarang, bagaimana tatkala kita sedang malas beribadah itu tidak turun ke level yang paling rendah. Karena futur ini levelnya ada dua. Ada level yang paling rendah, ada yang di bawah level terendah. Level yang rendah ini adalah level tadi. Dia cuma melaksanakan yang wajib aja. Alhamdulillah, yang sunnah-sunnah mulai dia tinggalkan. Dia nggak lagi puasa sunnah, dia nggak lagi qobliyah ba'diyah, dia nggak lagi zikir pagi dan petang, dia nggak lagi baca Quran. Tapi alhamdulillah tetap yang wajib dia kerjakan, dosa dia tinggalkan. Tapi untuk amalan itu dia sedang malas. Ada level yang sudah di bawah rendah. Level di bawah rendah itu dia sudah berbuat dosa. Maka Nabi SAW mengatakan, "Faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada." Barang siapa yang ketika malas itu tetap melaksanakan yang ajaran-ajaran yang wajib-wajib, insya Allah dia tetap dapat petunjuk. Tapi faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad dhalla. Tapi kalau futurnya dia ya bukan ke sana, maka dia telah sesat. Bagaimana sekarang cara kita menjaga supaya ketika malas itu datang nggak sampai levelnya itu turun lebih bawah lagi gitu. Tapi kita berusaha untuk naik pelan-pelan. Ada riwayat dari Umar bin Khattab, dari Ali bin Abi Thalib ya, menjelaskan bahwasanya ketika engkau sedang futur, maka sedang malas ini hendaklah engkau fokus kepada yang wajib-wajib. Jaga yang wajib. Dijaga yang wajib, khusyuk. Memang engkau malas qobliyah ba'diyah ini, ya udahlah. Bagaimana yang wajib ini kau khusyuk. Ini menjaga sekarang. Jadi menjaga modal utamanya dulu. Keuntungannya nanti udah. Yang penting modalnya dijaga. Ketika kembali semangat itu, baru kita kejar yang sunnah-sunnah. Karena jangan sampai ketika engkau sedang lemah, sedang malas itu dipaksain untuk yang sunnah-sunnah. Maksain diri, akhirnya semuanya tinggalin. Karena merasa terbebani. Udah enggak, ini engkau laksanakan yang wajib lah. Fokus kepada yang wajib, dijaga. Insya Allah pelan-pelan nanti sambil diperbaikin ya. Ketika orang malesnya udah hilang, ya, jenuhnya udah hilang, naik lagi. Dan jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Dan ada amalan yang ringan sebenarnya yang tetap kita bisa jaga tatkala futur itu datang. Adalah istighfar, mohon ampun sama Allah. Engkau duduk baca astagfirullah, astagfirullah. Lisanmu basahinlah. Kalau mungkin tubuhmu malas untuk mengamalkan yang lainnya, tapi lisan ini biasanya bisa beramal ringan. Kemudian juga cari kawan-kawan yang nggak futur. Kalau kawannya sama-sama futur, akhirnya antum ya habis. Tapi kalau kawannya masih yang baik-baik, insya Allah engkau akan tetap terjaga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Syukran Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari anonim. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ana tidak pandai berbahasa Arab. Ana juga tidak hafal Al-Quran. Masih belajar. Tapi Ana pernah iri dengan sahabat Ana yang sudah hafidhoh dan bisa membaca Al-Quran sampai menangis. Ustaz, Ana ingin menjadi ahli ilmu. Ana ingin bisa berdakwah. Bagaimana Ana bisa mencapai tingkat itu Ustaz? Ana tidak mempunyai guru dan qadarullah dari mana Ana harus belajar Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Nah. Alhamdulillah. Kalau iri sama orang yang hafal Quran, iri sama orang kaya yang suka sedekah, insya Allah itu tanda baik kita. Kita bukan ingin berbangga-banggaan. Tapi kita ingin mendapatkan fadilah dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang tersebut. Kalau anti tadi iri sama kawan yang hafal Quran, ya subhanallah. Bagaimana pahala dia, bagaimana dia mengamalkannya. Apa yang harus dilakukan sekarang? Supaya anti benar, niatnya itu benar. Bukan hanya sekedar hayalan belaka.
Harus ada langkah yang dilakukan untuk belajar agama ini. Yang pertama tentunya kita harus punya waktu. Kita harus sisihkan waktu. Kemudian yang kedua, kadangkala kita mengatakan nggak punya guru. Di masa pandemi ini susah. Alhamdulillah jemaah. Sarana untuk menuntut ilmu ini mudah. Dan memang kalau bicara Ustaz katanya harus punya guru. Iya. Alhamdulillah kita ini bersama kawan-kawan bikin, ini kan akhwat yang tanya. Kita bikin grup WhatsApp yang namanya KIS kalau nggak salah. KIS. Grup Islam. Anda lupa terjemahan. Coba dilihat nanti bisa dilihat di mana? Di Instagram kita. Itu ada grup. Yang itu diasuh oleh banyak ustadz-ustadz. Apa? Grup Islam Sunnah. Nah, GIS Grup Islam Sunnah untuk akhwat aja memang. Masih kita buka untuk akhwat. Insya Allah di sana akan mendapatkan banyak pembelajaran yang tertata. Jadi ada ustadz-ustadz yang khusus mengkaji tentang tauhid nantinya, tentang tafsir, tentang ini. Kita akan mulai dari awal lagi insya Allah. Sehingga kalau bicara nggak punya guru, jauh dari tempat kajian, subhanallah. Sekarang bisa berguru jarak jauh. Tetap engkau bisa pakai guru. Engkau bisa belajar, bisa ngaji. Sekarang kan nggak boleh katanya kumpul banyak-banyak orang. Alhamdulillah, tapi kita bisa kumpul di grup-grup kebaikan. Sehingga di sana akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang indah insya Allah. Sambil terus berdoa. Tiap pagi jangan pernah berhenti berdoa mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Rizki yang halal. Yang ketiga, amalan yang diterima. Jadi buat semuanya sebenarnya jawaban ini buat teman-teman yang mau ngaji, yang mau belajar, nggak ada alasan lagi. Kalaupun mungkin engkau kuliahnya umum, belajarnya umum, mungkin engkau sudah bekerja, mungkin engkau sudah berkeluarga, mungkin engkau mengatakan terlambat dulu mau belajar. Sekarang kesempatan yang engkau bisa belajar. Jadi masih ada kesempatan untuk itu. Yang dulu orang nggak mendapatkan itu. Di masa ana nggak ada. Apalagi masa bapak ana nggak ada kayak gitu. Orang kalau mau ngaji cari masjid. Dan kalau kita lihat tidak semua masjid di kampung kita ini ada pengajian yang sesuai dengan sunnah. Enggak. Kadang-kala ada masjid yang nggak ada, cuma ritual sholat aja. Maka itu semua sudah digantikan. Dan tinggal niat antum, semoga Allah memudahkannya. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Kayaknya masih di mute ya. Ustaz. Siap. Pertanyaan selanjutnya dari Winda Ustaz. Tafadhal. Mungkin ada fase hidup kita pernah berbuat syirik tanpa kita sadari. Misal membawa pulpen keberuntungan atau transaksi di hari yang dianggap hoki. Apa kita jatuh dalam kesyirikan Ustaz? Dan masihkah kita masuk dalam penjelasan tadi surat Al-Mu'minun, akankah surga merindukan kita? Masya Allah. Ustaz. Barakallahu fikum. Nah jemaah, kalau bicara kesyirikan, kesyirikan itu ada dua. Yang pertama asyirkul akbar. Yang kedua asyirkul asghar. Yang pertama syirik besar, yang kedua syirik kecil. Syirik besar ini adalah hak milik Allah Azza wa Jalla diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hak khusus milik Allah kita berikan kepada selain Allah SWT. Ini syirik besar yang akan menggugurkan semua amalan kalau dia tidak bertobat kepada Allah SWT. Syirik kecil ini diantaranya adalah menjadikan yang bukan sebab-sebab. Allah tidak menjadikan itu sebab, tapi kita meyakini itu sebab. Di sini ada syirik kecil. Kemudian juga riya. Itu termasuk syirik kecil. Tadi yang dicontohkan itu salah satu bentuk syirik kecil sebenarnya. Ketika menjadikan ada hari hoki umpamanya, hari keberuntungan, padahal nggak ada hari tersebut. Allah tidak menjadikan kalau engkau transaksi di hari itu, engkau akan mendapatkan keuntungan yang lebih umpamanya. Enggak kayak gitu. Nggak ada, itu bukan sebab. Pulpen. Kita ini kadang-kala sering sering membaca, sering melihat sesuatu yang tidak benar, lalu kita mempraktekannya.
Ini pernah ada kejadian jamaah. Anda dapat cerita, semoga cerita ini benar ya, dari kawan-kawan dulu di kalau nggak salah di Sumeneb apa di Madura yang penting, di kota mana Anda lupa. Ketika perang melawan Belanda, itu mereka mendapati orang-orang yang terbunuh ini, yang ditembakin Belanda itu pakai lidi, ya, ada lidi yang dia bawa. Heran orang-orang, kok setiap yang mati ini bawa lidi, kata dia. Dicari tahu, oh ternyata itu lidi diberikan oleh satu orang yang dianggap orang pintar. Dikasih lidi itu, katanya kalau pakai lidi itu aman. Akan kebal, akan ini itu. Ya karena merasa pakai lidi itu, maka dia ketemu Belanda itu nggak sembunyi. Ya ditembak mati. Akhirnya, kalau nggak salah orang pintar itu dibunuh atau diapakan ceritanya. Karena menjadikan sesuatu yang bukan sebab-sebab. Ini berbahaya. Terus bagaimana kalau kita pernah melakukan itu? Kalau kita pernah melakukan itu, dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi penghuni surga itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, ya bukan. Tapi Allah menyebutkan, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Tapi mereka adalah orang-orang tatkala mereka melakukan dosa besar. Atau mereka menzalimin diri mereka sendiri dengan dosa-dosa kecil. Mereka ingat sama Allah. Tadi jadi sadar ternyata perbuatan itu nggak boleh itu. Nggak benar itu. Mereka ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Lalu mereka beristighfar. Mohon ampun. Atas apa yang mereka kerjakan. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Dan mereka tidak mengulang-ulangi lagi. Tidak berterus-terusan melakukan dosa itu. Bukan. Mereka tobat, mereka berhenti. Jadi insya Allah sebesar apapun dosa yang pernah kita kerjakan. Kalau kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah itu yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Walaupun engkau pernah melakukan syirik besar atau syirik kecil, kalau engkau kembali kepada Allah bertobat, maka Allah akan terima. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini ada pertanyaan lainnya tentang sholat tadi Ustaz. Sholat tidak khusyuk, tidak dapat pahalanya, artinya merugi. Apa amalan yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan kekhusyuan Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, subhanallah jamaah. Iya. Kekhusyuan ini adalah menghadirkan akal kita. Menghadirkan hati kita. Kalau kita ini memang sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara amal apa saja yang dapat menghadirkan kekhusyuan, banyak. Amalan itu sebelum sholat ya. Ketika kita sholat juga. Sebelum sholat ya kita harus persiapkan diri. Karena terkadang ada orang yang sholat sebelum sholat ya. Kadang-kala udah qomat di masjid ini. Dia masih sibuk sama handphonenya. Dia masih jawab apa? Jawab WhatsApp atau apa ya. Padahal imam sudah Allahu Akbar. Lalu dia tutup, dia Allahu Akbar. Sulit bagi dia untuk khusyuk. Apa dalam waktu yang sesingkat itu tahu-tahu khusyuk dia datang. Padahal dia baru menulis pesan yang dia mungkin menunggu jawaban. Sehingga dia akan berpikir apa jawaban orang tersebut. Maka hendaklah kita benar-benar sebelum sholat itu, ketika wudhu, itu sudah menghadirkan aku mau sholat. Aku mau menghadap Allah. Aku punya masalah. Aku ingin menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi kita berpakaian juga udah kita siapin ya. Itu insya Allah semua membantu. Kemudian memahami bacaan sholat dan gerakan sholat. Bacaannya insya Allah tinggal kita baca terjemahannya. Kita pelajari apa sih Al-Fatihah ini. Apa sih Allahu Akbar tadi? Kita kadang-kadang kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa aja. Padahal tatkala kau mengatakan Allahu Akbar. Selesai semua masalahmu. Selesai. Allah yang maha besar. Semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Ketika membaca Al-Fatihah. Ya, bagaimana itu dialog antara engkau sama Allah SWT. Terus bagaimana tatkala engkau selesai baca Al-Fatihah. Baca surat lalu engkau ruku.
Kau ruku buat siapa? Apa yang sedang kau kerjakan? Ruku. Tunduk kepada Allah SWT. Membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu dihayati. Ketika mengatakan sami Allahu liman hamidah. Kau baca apa sih? Kau ngapain berdiri lagi? Hendak memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangkitnya untuk memuji Allah. Lalu setelah itu yang tadi ruku, kemudian engkau tambah rendah lagi. Sujud. Jadi memaknai bacaan sholat ini dan memaknai gerakan sholat itu akan membantu kita untuk khusyuk. Kadangkala memang ada gangguan, umpamanya sejadahnya, ya ini ada faktor internal, ada faktor eksternal. Eksternalnya mungkin tadi ada sejadah ini itu. Tapi orang kalau sudah khusyuk jamaah, kadang-kala sama sejadahnya dia nggak peduli. Kadang-kala seperti itu. Tapi kadang-kala khusyuknya masih belum full, ada gangguan, maka akan mengganggu lagi. Jadi kita harus mempersiapkan secara internal, secara eksternal juga kita siapkan, sejadahnya yang nyaman ya. Kemudian bacaan imamnya juga enak, sehingga itu akan membantu semua untuk khusyuk. Tatkala hilang itu khusyuk, godaan setan datang. Maka kata Nabi SAW, hendaklah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari setan. Jadi bukan sekadar membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi memang dalam hati meminta perlindungan kepada Allah dari setan. Sambil meludah ringan 3 kali ke arah kiri dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Karena waktu yang terbatas, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz nih. Barakallahu fikum. Nah, Tentang dokter gigi Ustaz. Agak sedikit. Mohon penjelasan Ustaz tentang hadis yang Allah melaknat orang yang meminta digigir dan mengikir giginya Ustaz. Dan kebanyakan perawatan kedokteran gigi itu saat ini masuk ke bidang estetika. Dan bagaimana ikhtiar supaya tindakan kami ini tidak termasuk yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Iya, dalam hadis tadi yang disebutkan ya, Nabi melaknat orang yang tato, yang minta ditato, yang mentato dan minta ditato ya. Kemudian laknat orang yang nyambung rambutnya, yang minta disambung rambutnya. Yang kemudian melaknat juga al-mutafallijat lil husn. Tadi yang mengikir giginya untuk keindahan. Artinya, ulama menyebutkan, ketika mengikir giginya itu untuk keperluan. Jadi memang giginya ada yang tinggi sedikit, ada nggak rata. Jadi untuk kebutuhan, bukan untuk keindahan, maka nggak apa-apa. Mengembalikan gigi itu kepada fungsinya yang asli, itu nggak apa-apa. Jadi dokter itu tugasnya tadi, ya ada orang giginya yang mungkin nggak rapi, nggak bagus. Makanya kalau bicara tadi ada behel atau apa, yang memang untuk mengembalikan gigi itu kepada yang asli. Asli itu memang kayak gitu. Maka nggak ada masalah. Tapi kalau untuk udah bagus sebenarnya, ciptaan Allah udah bagus sebenarnya. Tapi dia rubah giginya itu. Supaya jarang-jarang, supaya apa dikikir ya. Seperti itu. Maka itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau memang giginya enggak, giginya ini numpuk Ustaz. Ya, dicabut. Karena kalau ada yang dicabut, ada yang diratakan. Jadi insya Allah buat para dokter, kalau bicara estetika, selama dalam konteks mengembalikan gigi itu kepada tabiatnya yang asli, kepada wajarnya gigi itu seperti apa sebenarnya. Oh kayak gini sebenarnya gigi itu Ustaz. Artinya ciptaannya Allah. Anda kalau ngelihat kan dokter itu biasanya di ruang prakteknya ada gigi. Ada gigi-gigian ya. Ketika memang mengembalikan seperti itu, seperti yang memang aslinya kayak gini gigi manusia itu Ustaz. Tapi ada orang yang minta dikikir, minta di seperti ini supaya ketika ketawa muncul apa? Muncul sinar gitu ya atau apa ya. Maka itu yang tidak diperbolehkan. Jadi para dokter mungkin punya standar secara agama bahwasanya selama mengembalikan gigi itu kepada fungsinya, kepada sebagaimana layaknya gigi yang Allah ciptakan itu, maka nggak ada masalah. Tapi kalau sudah lebih dari itu yang
bermasalah dengan hadis Nabi tadi yang disebutkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita terus menuntut ilmu, terus belajar dan meminta kepada Allah pertolongan agar kita dapat mengamalkan apa yang kita pelajarin dan ikhlas dalam mengamalkannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Anda kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat ilmu dan penyemangat iman ya Ustaz. Siraman rohani untuk menumbuhkan keimanan kita lagi. Semoga kita semuanya bisa mengambil faidah dari kajian pada siang hari ini ya. Dan kita semoga bisa dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Kami mohon maaf dari panitia karena banyak pertanyaan yang belum bisa kami bacakan. Semoga pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab di lain majelis.